Selamat sore, Mama. Selamat Permisi. sore. Baik, kenalkan saya Sulawesi Sidaso dan mahasiswa perawat dari program studi Sebelumnya tujuan saya kesini untuk melakukan penyuluhan kepada mama-mama semua terkait dengan penyakit kusta. Waktu yang saya butuhkan di sini itu sekitar 30 menit ke depan. Apakah mama-mama semuanya bersedia? Bersedia. Baik, sebelum saya mulai penyuluhan, apa ada yang ingin mama-mama sekalian tanya kepada saya? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya bacakan dulu, ini saya membawa brosur dan leaflet dengan materi penyuluhan yang saya akan mama-mama sekalian, apa ada yang tahu tentang penyakit kusta? Belum tahu. Jadi penyakit kusta itu atau lepra, yang biasa dikenal dengan lepra itu merupakan penyakit infeksi menahun yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae, di mana dia menyerang saraf tepi, kulit, mulut, otot, saluran pernapasan bagian atas, dan juga tulang. Nah, dari penyakit kusta ini juga dia memiliki jenis-jenisnya, di mana ada dua jenis tipe, yaitu tipe kering dan juga tipe basah. Di sini tipe kering dan tipe basah itu dikenal untuk para ahli itu menyebutkan bahwa tipe kering itu Eusi bacillari atau disingkat TB, dan tipe basah itu multibacillari atau MB. Nah, dari kedua tipe itu memiliki ciri masing-masing, di mana tipe TB untuk lebih sederhananya saya sebutkan saja tipe kering dan tipe basah saja. Iya. Nah, untuk tipe kering itu ciri-cirinya itu bercaknya itu berwarna keputihan, lalu ada ukuran kecil dan ukuran besar, dan itu terdapat di beberapa bagian tubuh kita seperti pipi, lalu bagian pinggang, lengan, ketiak, dan juga pada punggung kaki. Nah, untuk lukanya itu permukaan kulitnya itu kering dan tidak basah. Yang kedua itu tipe basah, di mana dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bercaknya itu berwarna kemerahan, lalu dia tersebar di seluruh bagian tubuh, dan yang ketiga, permukaan kulitnya itu menebal dan berwarna kemerahan. Dari penyakit kusta ini juga ada cara penularannya menyebabkan seseorang menderita penyakit kusta. Itu mama bisa melihat di lembaran brosur atau leaflet yang saya bagikan tadi. Jadi sumber utama seseorang mengalami penyakit kusta itu melalui kontak secara tidak langsung dan melalui saluran pernapasan, di mana kebanyakan itu dialami oleh penderita penyakit kusta tipe MB atau basah tadi. Dia itu penularannya itu bisa melalui kontak secara langsung dan pernapasan bagian atas itu secara berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama. Lalu untuk pencegahannya, di situ terdapat 3 tingkatan pencegahan untuk penyakit kusta. Yang pertama itu pencegahan tingkat pertama itu sasarannya itu lebih ditujukan kepada penderita kusta untuk mengurangi mereka agar tidak mengalami penyakit kusta. Lalu berikutnya itu pencegahan tingkat ketiga, sasarannya itu ditujukan kepada
seseorang atau kepada mereka untuk tidak mengalami penyakit kusta atau jangan sampai terjadi penyakit kusta. Dan yang ketiga itu pencegahan tingkat ketiga. Sasarannya itu dimaksudkan dengan tujuan agar seseorang yang mengalami penyakit kusta itu tidak sampai mengalami kecacatan atau maksudnya di situ agar penyakit kusta yang dialami itu tidak lebih berat dan bisa diobati. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Penyampaian materi saya terkait dengan penyakit kusta tadi, apa ada yang ingin saya silakan. tadi dijelaskan kepada kami terkait sumber penularan penyakit kusta. Di sini yang saya baca itu ada sumber penularannya melalui saluran pernapasan. Kira-kira bagaimana cara penularan penyakit kusta itu dengan saluran pernapasan? Apakah dengan kita hanya bernapas begini penyakit kusta langsung menempel di tubuh kita kayak itu? Baik, sebelumnya dengan mama siapa? Nama saya Stefania Natalia Resi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini sumber penularan tadi yang saya jelaskan itu melalui kontak secara langsung dan melalui saluran pernapasan. Nah, untuk yang kontak secara tidak langsung itu melalui sentuhan kulit. Nah, kalau untuk melalui saluran pernapasan itu seorang penderita penyakit kusta itu yang kita tidak ketahui ketika dia batuk ataupun dia bersin secara tidak sengaja lendir ataupun air itu keluar dan tertular kepada kita melalui kulit. Dan untuk tanda dan gejala agar kita mengetahui itu ketika dia berkembang dalam tubuh kita sekitar 2-3 minggu dan mulai muncul tanda-tanda bahwa seseorang mengalami penyakit kusta itu dari ciri-ciri yang saya jelaskan tadi, seperti ada bercak putih, lalu ada kemerahan dan juga rasa kesemutan di anggota tubuh. Ya, apa mama sudah mengerti? Mengerti. Terima kasih. Untuk mama selanjutnya ada saya mengenai tentang penyakit kusta dari sekian penjelasan ibu. Yang mau saya tanyakan itu bagaimana pencegahan dan pengobatan penyakit kusta. baik. Itu saja dari saya. Sebelumnya dengan mama siapa? Nama Edithia. Baik, mama terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk pencegahan dan pengobatan tadi saya jelaskan itu pencegahannya itu ada 3 tingkatan. Untuk pencegahan tingkat pertama, pencegahan tingkat kedua dan pencegahan tingkat ketiga. Lalu pencegahan tingkat pertama tadi kan itu lebih ditujukan kepada penderita kusta untuk mengurangi mereka ketika mereka mengalami penyakit kusta, maksudnya agar tidak terlalu berat penyakitnya. Lalu yang kedua, pencegahan tingkat kedua itu ditujukan kepada mereka untuk tidak mengalami penyakit kusta, untuk lebih mengantisipasi agar tidak terjadi penyakit kusta. Dan yang ketiga itu pencegahan tingkat ketiga itu untuk penderita kusta dengan tujuan agar jangan sampai mereka mengalami kecacatan, sehingga tambah berat lagi penyakit kusta. Dan untuk pengobatannya itu di sini pengobatan itu dibedakan berdasarkan tipe dari penyakit kusta tadi. Ada yang tipe kering, lalu ada tipe basah. Nah, untuk kedua tipe itu pengobatannya itu ada yang bulanan dan juga ada harian, dimana masing-masing dari penyakit kusta kering dan basah itu diberikan antibiotik oleh para tenaga kesehatan untuk penderita penyakit kusta itu. Di sini untuk penyakit kusta kering diberikan obat rifampicin dan dapson untuk bulanannya, sedangkan untuk hariannya itu diberikan dapson saja. Kalau untuk tipe basah untuk bulanannya itu diberikan rifampicin, lampren dan juga dapson, dan untuk hariannya itu diberikan dapson saja. Sekian penjelasan dari saya. Bagaimana mama? Terima kasih. Waktu selanjutnya saya akan melakukan evaluasi
informasi dari kegiatan penyuluhan tadi yang saya lakukan bersama Mama terkait dengan penyakit kusta. Jadi kita akan bertanya Mama mengenai pengertian penyakit kusta dan jenis-jenis tipe-tipe penyakit kusta. Dari Mama siapa yang menjawab? Silakan. Ya, saya. Dan Mama siapa sebelumnya? Bismillah. Silakan Mama. penyakit kusta itu atau lepra ya biasa disebut lepra. Ini adalah penyakit infeksi menahun yang disebabkan oleh bakteri dari organisme Mycobacterium lepra yang primer. Untuk jenis-jenis tipe-tipe dari penyakit kusta sendiri. Kalau jenis tipe penyakit kusta itu ada yang tipe basah dan tipe kering. Baik Mama, terima kasih. Jadi Mama semuanya sudah tahu tentang penyakit kusta ini lebih sederhana. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih waktu dan kerja dalam rangkaian tadi terkait dengan penyakit kusta yang banyak salah katanya. Maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya pamit. Terima kasih, Bu. Sore.